Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali bersama saya Gusma. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, nikmat dan hidayah terhadap kita semuanya, sehingga kita masih diberi kesehatan, bisa bertemu di sini majelis dengan keadaan kondisi yang sehat walafiat. Salam serta rahmat semoga selalu terlimpahkan terhadap junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menunjukkan jalan dari kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Ini masih akan membahas tentang problematika yang saat ini banyak dialami ibu-ibu rumah tangga maupun yang baru saja berumah tangga, karena memang problem semacam ini jika tidak segera diselesaikan atau mencari solusinya, maka itu akan mengakibatkan kefatalan. Sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan, saya lanjutkan pertanyaan nanti. Ini lagi gitu loh, ngopi dulu penggak sepaneng. Ya, ini namanya tadi kan ngopi. Nah, sekarang kita menikmati rokok dulu, lantas nanti menjawab gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah, itu akan saya jawab. Ya alhamdulillah, hari ini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak yang tadi sempat ke tempat saya itu. Tadi saya nggak mau menyebutkan pribadi orang ya, ini hanya mengilustrasikan saja. Semoga yang memiliki yang memiliki problem seperti ibu-ibu tadi yang ke tempat saya itu, semoga bisa menjadi inspirasi gitu. Salah satu yang banyak terjadi yang ke tempat saya itu kebanyakan problematika itu dihadapi ibu-ibu rumah tangga maupun suami-suami yang baru saja rumah tangga, ataupun dari problem ada pihak ketiga ataupun rumah tangga itu ada yang pihak ketiga mengikut campur di situ gitu loh. Makanya tadi kan ada tamu ke tempat saya dan mengatakan gini, itu bukan sekali dua kali, beberapa kali nanya, Gus, kenapa ya suami saya itu kok terpikat dengan orang lain gitu, gimana solusinya, apa doanya agar suami saya itu tidak tergoda dengan wanita lain gitu. Nah, sekarang kita jawab ya. Semoga ini nanti bisa menjadi solusi. Ya, tetap saja didoakan, tetap saja kita berdoa agar suaminya kembali lagi rukun seperti sedia kala. Tapi ada tapinya. Kalau yang bersangkutan sendiri tidak mau berusaha dan memperbaiki diri atau introspeksi diri, kenapa kok suami saya bisa seperti itu? Ini kan tidak masuk di akal gitu. Seandainya saya mendoakan orang tersebut, lantas si yang didoakan itu atau yang minta didoakan itu suaminya sudah pulang, tapi kelakuannya istrinya tetap aja seperti itu, maca menor ya, kalau kemana-mana selalu maca atau berias diri seperti artis, ya tentu saja
Di luar rumah macam seperti itu, kalau di dalam rumah macamane ping rombel karo-karuan. Ya sapa sing gelem? Ya mesti aja bojone mesti melayu gitu. Di samping itu juga kalau berbicara sama suami itu yang bagus, walaupun bertentangan dengan hati kita, itu harus dicarikan solusi yang terbaik. Tidak bisa kita mentang-mentang, itu nggak bisa. Harus dicarikan solusi yang terbaik agar rumah tangga itu menjadi mawaddah warahmah, menjadi contoh dari anak-anak kita gitu loh. Lantas kita doakan gitu. Nggak bisa kalau kita hanya mendoakan tapi yang bersangkutan tetap aja seperti itu. Itu salah satunya seperti itu. Jadi tidak bisa kalau hanya menvonis suaminya yang salah sedangkan istrinya tidak mau memperbaiki kelakuannya. Ya dua-duanya harus memperbaiki diri, bagaimana sebaiknya menata rumah tangga kan gitu. Kalau sesuatu hal nggak pas itu berarti ada yang nggak cocok, ada sesuatu di dalam rumah tangga itu yang nggak pas gitu loh. Mungkin kurang apa ya, kurang apa gitu kan, yang bersangkutan sendiri yang bisa. Kemarin tadi sempat saya tanyakan, kok bisa begitu. Tapi kalau di dalam batin saya yang ini yang apa ya, yang istrinya ini yang kurang bagus gitu. Dari segi perbuatan dia nggak nyadar diri, terus dari perkataannya pun juga nggak nyadar diri gitu. Jadi kembali lagi saya ingatkan, tak suruh introspeksi diri. Introspeksi diri itu wajib, perlu untuk menata, memperbaiki diri kita. Nggak ada orang itu intinya yang paling baik, itu nggak ada kalau nggak mau introspeksi, mawas diri. Karena segala sesuatu itu kembalinya pada diri kita. Salah satu contoh gini, ada suami di rumah hanya duduk manis, sedangkan istrinya banting tulang nggak karu-karuan gitu. Pagi kerja, sore kerja, di rumah masih ngopeni anaknya. Nah sedangkan suaminya duduk manis. Ya tentu saja sang istri kan ya lelah kan gitu loh. Makanya introspeksi diri itu perlu. Introspeksi diri, mawas diri, bagaimana membawa bahtera apa ya, kapal di lautan itu tergantung nahkodanya. Nahkodanya itu mau dibawa kemana kapalnya kan gitu. Kalau mau dibawa kebaikan ya berarti harus baik perbuatannya dan sebagainya, itu bisa dicontoh. Ya, penggawaannya reo rono rene kerjane wis gak pas, istrinya disuruh kerja sedangkan suaminya nyari areo, ya susah. Ini kan berarti nggak pas ya kan. Itu salah satu seperti itu ya. Mari kita didandani dewi-dewi, hatiku didandani, ojo gampang ngelokne wong. Jadi introspeksi diri ya, introspeksi diri itu. Berarti kalau ada kesalahan di situ pasti ada tidak kebenaran, itu berarti ada kesalahan di situ. Yang wajib kita harus introspeksi, mengoreksi diri lah. Apa ini? Ngombe kopi sih. Yang penting ngombe kopi dhisik ya. Nah ini ngombe kopi. Itu yang terpenting itu kembali ke diri kita masing-masing, mawas diri, introspeksi agar semuanya menjadi baik. Gak bisa kita itu menyalahkan orang lain,
taruhlah kita bisa ngomong, oh orang itu begini-begini, dawang awake dhewe lho gak iso nyawa. Itu salah satunya. Disawang dulu, dilihat dulu diri kita itu betul apa enggak. Introspeksi diri lah, terutama introspeksi diri. Allah itu mengerti, Allah itu tahu setiap apa yang kita lakukan. Kita bisa mengejas orang itu bagaimana ini itu. Tapi kalau kita kembali flashback ke diri kita, itu banyaklah kesalahan yang harus kita dandani. Salah satunya seperti itu. Nggak bisa kita hanya berdoa mendoakan kalau yang bersangkutan tidak mau merubah sikap dan perilakunya. Saiki nyalane sing wedok mau apa nyalane sing lanang, nah perilakunya sendiri tidak mau dandani ya padha wae gitu. Percuma saja sama dengan tong kosong nyaring bunyinya itu tadi. Percuma didongakno sampai kaya apa percuma itu. Ada lagi juga orang yang ingin menjadi seorang yang apa ya, yang ketua apa gitu. Terus doakan. Oke, saya doakan. Nah, tapi kita kembali lagi flashback. Alam kita itu bukan alam dahulu ya, maksudnya saat ini dunia kan nggak seperti dulu. Kalau dulu orang dikasih tahu begini begitu mungkin manut, tapi kalau sekarang kebanyakan itu uang gitu loh. Kalau mau ndongak netok yo mungkin wong 10 ki sing gelem mur wong 1, sing 9 ya pangah nglewar gitu loh. Itu jadi nggak bisa kalau hanya berdoa doang tanpa ada sarananya, itu nggak bisa. Ya bisa tapi jauh dari apa ya, dari kata jadi gitu. Oke, itu saja dulu sementara. Oh iya, kemarin ada yang menanyakan tentang sengkelat itu untuk apa. Pusaka keris sengkelat itu untuk apa? Satu, sengkelat itu kalau orang dulu biasanya keris pusaka sengkelat itu digunakan untuk para tumenggung, para adipati, para raja. Kalau sekarang banyak digunakan oleh orang-orang yang berkedudukan tinggi, misalkan sebagai seorang yang punya pengaruh besar di masyarakat atau di lingkungannya, itu biasanya menggunakan sengkelat. Kalau kita menanyakan jenengan apa ndamel ngeten, mboten nate ndamel ngoten, iya. Nggak mungkin orang tersebut akan mengatakan saya pakai ini, nggak mungkin. Karena itu sangat pribadi. Biasanya menggunakan sengkelat. Kalau orang kaya biasanya menggunakan sabu intan kan dia. Tuh, kalau sengkelat biasanya agar kedudukannya itu, wibawanya itu muncul gitu loh. Itu hanya filosofi, hanya sebuah spiritual, sebuah apa ya, pelengkap diri gitu loh, pelengkap diri. Ya percaya nggak percaya, kenyataannya banyak yang menggunakan seperti itu gitu. Ya itu yang saya katakan, kalau sengkelat itu banyak digunakan orang-orang yang berkedudukan tinggi. Itu pamor-pamor pilih, nggak sembarangan orang bisa menggunakan atau memiliki sengkelat tersebut. Makanya banyak yang mencari dan banyak duplikatnya juga, karena memang itu pusaka atau keris yang paling legendaris dan itu banyak orang yang mencari, bahkan sampai sekarang itu banyak sekali yang ingin memiliki gitu. Oke, hanya itu saja, nanti akan saya sambung di video selanjutnya. Sementara ini jika ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau beli sih.